pengalaman yang paling menarik nih dari Fly Humanity ataupun yang paling berkesan dalam aktivitas penanggulangan bencana? Yang paling seru sih kalau kalau misalkan kita lagi di lapangan itu adalah antusiasme masyarakat juga, terutama anak-anak. Jadi kalau kita lagi bawa drone kemana itu pasti dikerubutin anak-anak. Halo sahabat Tangguh, apa kabar? Kembali lagi bincang-bincang bersama penggiat kebencanaan dalam podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Dalam edisi khusus Asian Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference (ADEXCO) yang ketiga di 2024 yang bersamaan dengan Global Forum for Sustainable Resilience 2024. Kali ini di hadapan saya telah hadir narasumber yang memiliki pengalaman yang luar biasa dalam teknologi nirawak ya Pak, dalam teknologi nirawak ya, itu selaku co-founder dari Fly for Humanity, yaitu adalah organisasi nirlaba yang mengoptimalkan penggunaan unmanned aerial vehicle ataupun vehicle atau drone dalam proses penanganan bencana alam. Dan selamat pagi Bapak Firman Budiman. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saat ini kita akan berdiskusi terkait peranan teknologi nirawak nih Pak dalam teknologi dalam penanggulangan bencana. Kira-kira apa sih Pak yang dimaksud dengan teknologi nirawak udara ini dan bagaimana pengembangan teknologi ini dalam beberapa tahun terakhir? Oke. Jadi UAV atau Unmanned Aerial Vehicle atau Unmanned Aerial System, atau kalau di secara umum ya orang kenalnya drone. Nah, jadi ini adalah sebuah awalnya sebagai apa ya, bisa dibilang sarana transportasi ataupun alat untuk pengintaian. Nah, jadi drone ini awalnya dari dunia militer. Kemudian dari dunia militer berkembang untuk dunia sipil dan saat ini untuk dunia kemanusiaan, termasuk dalam penanggulangan bencana. Nah, perkembangan drone saat ini sangat pesat sekali Mas ya. Jadi dari mulai drone-drone yang tadinya hanya quadcopter atau empat baling-baling, dulu awal-awal ketika drone itu dikembangkan berawal dari sana. Kemudian dari aero modeling, kemudian aero sama kan seperti remote control kan, Nah, sekarang dikembangkan lagi menjadi UAV, yaitu untuk kebutuhan pengambilan gambar biasanya yang paling banyaknya itu. Oke. Kira-kira bagaimana nih Pak teknologi UAV ini atau nirawak udara diterapkan dalam penanggulangan bencana, dan bisa ceritakan kira-kira terutama pada pengalaman Fly for Humanity dalam proses penanggulangan bencana? Oke. Jadi kami ya di Sky Volunteer yang kami punya movement ya, pergerakan namanya Fly for Humanity. Jadi kami di sini mencoba mengembangkan drone ini dalam upaya penanggulangan bencana, baik itu di pra, respon dan pasca. Jadi dari ketiganya ya Pak? Iya, betul. Tiga fasenya ikut terlibat dalam proses penanggulangan bencana. Jadi dari mulai mitigasi, kami juga melakukan penggunaan drone ini untuk meminimalisir resiko. Kemudian pada saat respon, nah ini kalau pada saat respon ini yang lebih banyak keterlibatan, banyak orang yang ingin ikut serta juga. Nah, kemudian pada saat pasca juga sama, kita juga menggunakan drone itu untuk penanggulangan bencana di pasca. Baik, dalam proses ini ya, Bapak penanggulangan bencana, kira-kira apa sih Pak keunggulan teknologi nirawak udara ini dibandingkan dengan metode tradisional? Ya, sebetulnya drone ini bisa dibilang sama ya, mesin itu kan menggantikan tenaga manusia. Jadi menggantikan tenaga manusia, dan di sini keunggulan dari drone ini yang pertama adalah meminimalisir resiko.
Jadi contoh misalnya Mas, kalau misalkan kita dalam kondisi erupsi, kita mau melihat nih kondisi puncak itu seperti apa, puncak dari gunung yang terjadi erupsi seperti apa. Nah, kita sekarang bisa menggunakan drone. Jadi kan meminimalisir resiko dari korban ya. Jadi menyelamatkan manusia. Baik itu ketika untuk pemantauannya ataupun dampaknya sendiri. Nah, kemudian selain dari tadi ya untuk meminimalisir risiko juga menghemat biaya. Nah, contoh misalkan kalau kita mau dulu melakukan pemetaan udara itu kita kan menggunakan pesawat ya, menggunakan pesawat. Sekali terbang aja udah berapa itu. Nah, sekarang kita menggunakan drone ini bisa biayanya itu bisa sampai dengan hanya 10 atau 5 sampai 10%-nya saja dari biaya menggunakan pesawat terbang seperti dulu. Jadi untuk memetakan udara, apalagi pada saat terjadi bencana, gitu ya, nah itu kan bisa lebih efektif, bisa lebih minimal. Itu mungkin yang paling utama. Jadi drone ini digunakan paling utama dalam proses pemetaan ya Pak, pengumpulan data peta wilayah di satu wilayah dalam proses penanggulangan bencana itu ya Pak. Nah, kalau untuk kondisi bencana memang paling banyak itu. Nah, sebetulnya nggak cuma itu aja sih. Paling banyak untuk saat ini itu. Tapi kalau untuk saat ini dengan adanya teknologi drone yang saat ini lebih berkembang, contoh seperti drone FPV ya, FPV. Nah, itu bisa kita gunakan tidak hanya untuk pemetaan saja, tapi juga untuk pengintaian atau penelusuran jalur. Contoh misalkan contohnya misalkan seperti sungai yang memang ada misalkan udah ada kejadian ataupun dikhawatirkan ada resiko banjir bandang. Nah, itu kita bisa menggunakan drone yang bisa menyusur sungai. Oke, susur sungai. Nah, jadi kalau sekarang teknologinya lebih lebih murah dan lebih efektif. Kalau dulu mungkin kita taunya drone yang hanya terbang bisa hover, terus istilahnya atau yang fixed wing yang harus jelajahnya luas. Nah, kalau sekarang sampai ke istilahnya ruang-ruang sempit juga bisa menggunakan drone, Mas. Ya. Nah, contoh kayak misalkan tadi yang paling efektif saat ini tuh untuk penelusuran sungai, kemudian puncak ataupun jalur lahar, ya, kemudian puncak erupsi. Nah, itu bisa menggunakan drone yang namanya itu ya FPV ya. FPV ya. Iya. Oke. First person view. Selain itu Pak, kira-kira bisa belum pernah nggak sih Pak dari Fly for Humanity ataupun dari yang Pak Firman Budiman, pengalaman Pak Firman Budiman dalam proses penggunaan drone dan penanggulangan bencana itu mendukung dalam proses mobilisasi logistik Pak? Nah, ini yang sekarang lagi berkembang ya, karena teknologi drone-nya sekarang sudah semakin kuat. Jadi sudah ada beberapa drone yang memang bisa mengangkat logistik. Nah, sebagai contoh lah untuk drone spraying ya, untuk di pertanian kan. Nah, itu kan bisa mengangkat sampai dengan sekian kilo, kalau nggak salah sekitar 7 sampai 10 kilo. Nah, itu teknologi sekarang sudah bisa seperti itu. Nah, teknologi drone yang bisa untuk mengangkut logistik ini gitu kan, ini sangat efektif untuk kita gunakan di kondisi-kondisi medan-medan yang yang tidak memiliki lahan yang luas. Sebagai contoh Mas, ketika kemarin gempa Mamuju itu di beberapa titik itu jalan terisolir, helikopter nggak bisa mendarat. Nah, mungkin itu kedepannya itu bisa digunakan untuk pengiriman logistik, baik itu untuk obat-obatan ataupun logistik dari sisi kebutuhan hidup ya. Bisa ya. Ya, itu udah bisa saat ini. Ya, Pak. Ya. Nah, kira-kira dalam di Fly for ini kita nyebutnya apa? Fly for Humanity. Fly for Humanity ini teknologi drone apa saja Pak yang digunakan Pak dalam aktivitasnya? Nah, untuk di Fly for Humanity ini saat ini yang paling banyak kita menggunakan untuk aerial mapping. Aerial mapping. Karena kalau aerial mapping itu kan pemetaan partisipatif ya. Jadi banyak relawan yang pengen ikut dan memang cakupannya luas ya. Contoh seperti gempa Cianjur kemarin kita ada sekian ribu hektar yang harus dipetakan. Jadi ada sekian puluh relawan yang ikut, nanti datanya kita gabungkan seperti itu. Nah, selain dari itu saat ini juga sudah menggunakan tadi yang FPV tadi. Ya. Nah, itu salah satunya yang digunakan oleh rekan-rekan untuk memantau kondisi puncak seperti yang Semeru.
Semeru, Merapi itu sekarang udah bisa menggunakan drone untuk melihat ke puncak. Ada potensi apa sih? Bisa setinggi itu ya Pak, ke puncak Merapi Bisa, ya Pak? bisa, sudah bisa saat ini. Sudah bisa, luar biasa sekali. Iya. Oke, dalam proses pelaksanaan ini Pak, apa sih ada sih Pak, ada atau tidak Pak pengalaman yang paling menarik nih dari Fly Humanity ataupun yang paling berkesan dalam aktivitas penanggulangan bencana? Nah, kalau bagi kami gitu ya di Fly Humanity ini yang sangat menarik ya dari gerakan ini adalah kebersamaan. Jadi yang pertama, ternyata kepedulian rekan-rekan para pilot drone ini cukup tinggi ya, dan sudah tahu bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk kemanusiaan, yaitu untuk penanggulangan bencana. Dan salah satunya adalah dengan pemetaan. Dan ya ketika kita adakan atau aktivasi movement ini, contoh misalnya ada bencana di mana, kita aktivasi misalnya Fly for Humanity, jadi Fly for Cianjur, Fly for Semeru, itu antusiasme dari rekan-rekan itu banyak. Dan buat kami itu istilahnya sebagai penggeraknya gitu ya kami sangat bangga gitu, ternyata wah dunia kemanusiaan itu memang sangat menyentuh ya. Bahkan yang dulu mungkin orang taunya drone hanya cuma buat ngambil gambar foto, video gitu kan ya, dari atau ya yang pekerjaan pemetaan untuk komersial. Nah, tapi ternyata untuk kebencanaan nih ya banyak ininya juga, banyak peminatnya juga. Nah, selain dari itu yang paling seru sih kalau misalkan kita lagi di lapangan itu adalah antusiasme masyarakat juga, terutama anak-anak. Jadi kalau kita lagi bawa drone kemana itu pasti dikerubutin anak-anak. Kalau jadi pusat perhatian ya Pak? Jadi pusat perhatian. Jadi sampai ya orang-orang pengen pegang, anak-anak tuh pengen pegang, terus ya anak-anak ya seneng aja gitu kita. Kalau misalkan pas waktu respon ya kita sedikit menghibur lah buat mereka itu. Jadi kayak gitu sih. Jadi hiburan juga ya buat anak-anak di kondisi yang chaos ya. Iya, itu kan. Kalau di shelter kan tahu sendiri kan ya. Betul. Kondisinya kan ya, orang tuanya sedang berduka, anak-anak kan tetap butuh hiburan kan. Nah, salah satunya itu. Jadi kalau misalnya kami terbang di dekat-dekat itu biasanya anak-anak sih yang ya buat kami gitu ya. Merasa bisa menghibur sedikit lah buat anak-anak itu. Ya, saat ini kira-kira tadi sempat disinggung Pak, kira-kira berapa banyak sih Pak kolaborator dari Fly for Humanity ini? Untuk saat ini kurang lebih sekitar 100-an kayaknya sih. 100 ya. Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan kayak kemarin Cianjur ya itu antusiasmenya banyak banget karena memang daerahnya di Jawa Barat, di mana ya dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah deket gitu kan ya. Jadi banyak yang ikut turun ya waktu itu, kurang lebih sekitar 80 sampai 100 lah kalau waktu Cianjur itu yang ikut di grup Fly for Cianjur itu. Semeru juga banyak karena Jawa Timur juga kan. Nah, apalagi dari teman-teman yang lain dari Abdi itu support banget gitu ya. Jadi ya kita bersyukur lah gitu. Ternyata teman-teman dari organisasi atau komunitas tuh sangat support gitu. Bahkan dari dunia usahanya. Dunia usaha juga ya. Jadi kolaborasi antara Fly Humanity ini dengan pemerintah, LSM atau sektor swasta itu sudah ada Pak? Iya. Jadi udah jelas kami kan di sini sebagai relawan kami berkoordinasi dengan BNPB. Karena sebetulnya yang lebih banyak membutuhkan data ini kan BNPB ya, terutama Pusdaop gitu ketika untuk aerial rapid assessment ini kan. Nah, dari sana kami mencoba ngajak teman-teman yang lain, baik itu dunia usaha, karena gini kami nggak punya drone besar, kami nggak punya VTOL atau fixed wing gitu kan. Jadi kami mencoba ngajakin teman-teman yang punya gitu kan, terutama para produsen atau perusahaan yang memang bergerak di bidang pemetaan. Dan ternyata mereka antusias. Jadi berkontribusi ya Pak? Iya. Jadi selama ini justru yang kalau misalnya pemetaan yang besar itu, contoh pertama kami terbang di Lombok, itu kami disupport sama produsen. Oh, sama produsen itu Pak? Sama produsen yang asli Indonesia, gitu. Asli Indonesia. Sampai sekarang kalau kita perlu pemetaan yang luas itu pasti disupport sama produsen-produsen. Dari daerah, kemudian ada Beta juga, ada Zenith, ada yang lain gitu kan. Kami hanya punya semangat gitu kan, dan ngajakin teman-teman gitu kan. Dan ternyata itu dari BNPB support gitu kan ya, kemudian dari dunia usaha support, komunitas juga support gitu kan. Jadi ya bisa menghasilkan gitu. Untuk saat ini ya kita total ya dari Lombok, kemudian Halmahera, Ambon, terus Semeru,
Ya. kemudian NTT yang di waktu siklon tropis Oh, Roja Silaturahmi Roja, iya, iya. itu kita berapa titik itu semua support dari relawan dan dunia usaha. Berarti artinya kolaborasi dengan dunia usaha, relawan, Iya. pemerintah itu benar-benar ini ya memberikan peran yang optimal ya Pak untuk Betul. proses penanggulangan bencana ini. Betul. Karena kami berbicara juga bahwa drone ini menjadi salah satu perangkat dalam proses penginderaan jauh juga ya Pak. Iya. Untuk memetakan bagaimana kondisi wilayah pada akhirnya nanti diinterpretasi menjadi satu Iya. hasil forensik kebencanaan bagaimana penanggulangan bencana itu terjadi gitu Pak. Betul. Gitu, Pak. Nah, dari apa yang telah dilakukan selama ini kira-kira apa sih Pak tantangan yang dihadapi oleh Fly for Humanity dalam menggunakan teknologi nirawak udara ini dalam situasi bencana, baik itu pra hingga ke pasca bencana Pak? Bisa dibilang kalau di pra ya terutama ya kurang seksi. Kurang seksi ya di pra ya? Kurang seksi. Kan mitigasi itu kurang seksi. Iya, iya betul. Ya kan kita tahu Iya. sendiri ya, kalau Iya. di mitigasi kurang seksi. Tapi kalau respon seksi. Banyak ya. Semua orang langsung yang ingin turun. terlibat. Tadi kan ketika respon bisa sampai puluhan bahkan ratusan orang yang mau ikut. Tapi ketika mitigasi Mitigasi. sepi. Kenapa gitu kan? Karena nggak ada aksi heroiknya Betul. di sana mungkin Iya, ya. iya. Dan kalau teman-teman yang mungkin dunia usaha kalau pada saat mitigasi mungkin sibuk dengan pekerjaannya juga kan. Iya. Nah kalau kita mungkin di sini mencoba tetap beraksi walaupun tidak sebesar pada waktu respon. Oke. Nah, itu. Mitigasi salah satu aktivitas mitigasi atau prabencana itu di mana sih Pak? Kira-kira? Nah kalau kami ini untuk saat ini ya kita mencoba melakukan beberapa kegiatan dalam bentuk ya baik itu pemetaan ataupun pengambilan gambar foto video udara dari lokasi-lokasi yang rawan bencana. Nah salah satunya yang saat ini sedang kita kerjakan itu namanya tuh di NTT di Kabupaten Manggarai Barat di Desa Golomori itu kurang lebih sekitar 27 km dari Labuan Bajo dan itu desa itu sekarang menjadi KEK menjadi kawasan ekonomi khusus di mana di sana ya sekarang sudah sedang berkembang menjadi kawasan pariwisata khusus kawasan pariwisata prioritas. Iya. Nah dan di sana ada satu desa yang punya bahaya ancaman tsunami ya karena di selat ya di selat dan dari sana kami melakukan pemetaan kemudian melakukan juga edukasi ya ke masyarakat tentang mitigasi bencana seperti apa dan kami disupport juga itu oleh pihak swasta untuk pembiayaannya. Oke. Tapi itu sedikit Pak, banyak yang terlibat di sana Pak? Nah kalau yang terlibat di sana kami ada beberapa organisasi ya yang terlibat di sana karena itu dalam bentuk konsorsium jadi ada 4 organisasi yang terlibat di sana. Oke. Jika mungkin di tempat lain tuh ada di Pak yang mungkin punya semangat yang sama, tapi mereka tidak tahu nih Pak harus apa dan harus kemana. Itu kira-kira bisa kemana sih Pak? Nah, bisa kontak ke IG-nya kita ya, ke IG-nya Sky Volunteer. Volunteer ya. Jadi IG-nya Sky Volunteer aja. Nanti kita bisa diskusi apa yang bisa kita kolaborasikan. Karena kami sendiri sebetulnya masih membuka diri ya, pengen banyak berkontribusi di daerah-daerah lain. Cuman karena kita juga ada keterbatasan. Nah, jadi mana yang bisa dibantu atau misalnya ada usulan apa dari rekan-rekan di daerah, nanti apa yang bisa kami support gitu kan. Apakah dari pengambilan datanya atau mungkin dari pengolahan datanya. Jadi pembagian ini ya. Ya, Peran gitu ya, Pak. Betul. Peran bagi. betul. Seperti itu. Kira-kira dari Pak Firman sendiri nih Pak, bagaimana Bapak bisa melihat masa depan teknologi nirawak ini dalam konteks penanggulangan bencana? Apakah ada informasi yang sedang dikembangkan gitu kan, baik itu dalam teknologi nirawak yang Bapak lihat ataupun dari Fly for Humanity ini? Ya, sebetulnya kan teknologi ini untuk membawa kesejahteraan ya, dalam artian baik itu keselamatan seperti tadi bahwa drone ini sebetulnya bisa di luar takdir ya, di luar takdir. Kita berusaha untuk menyempurnakan takdir dengan cara teknologi bisa menyelamatkan manusia. Dalam artian ya contoh tadi mitigasi kalau kita menggunakan teknologi dan teknologi itu dengan baik bisa menyelamatkan orang. Nggak sampai kejadian atau ketika kejadian orang sudah tahu harus kemana. Nah kemudian selain dari itu ketika teknologi ini bisa dioptimalkan
ada efisiensi anggaran yang sudah jelas, Oke. ya kan? Iya, iya, iya. Terus yang berikutnya adalah mempermudah tugas manusia. Hmm. Tadi kalau misalkan kita mau ke daerah yang agak sulit untuk dijangkau oleh manusia, drone bisa. Ya. Nah itu sih sebetulnya ya. Banyak Yang banget kemudahan yang bisa didapat ya, Pak. betul. Dan teknologi sekarang semakin mudah. Makin mudah. Apalagi dengan udah ada teknologi artificial intelligence-nya Iya, gitu kan. iya. Drone juga sekarang sudah mulai aplikasikan itu sangat membantu. Oke. Baik, Pak Firman, mungkin tadi adalah diskusi kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas diskusi yang luar biasa nih pada Pak Firman yang punya pengalaman dalam teknologi nirawak dalam penanggulangan bencana. Dan baik sahabat tangguh, tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kita dari Fly for Humanity, ada Pak Firman Budiman, dan ternyata bahwa penanggulangan bencana ini banyak sekali perannya, dan teknologi nirawak ataupun drone itu memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, baik itu pra hingga ke pasca bencana. Dan tetap stay tune di YouTube dan media sosial BNPB karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Dan ikuti terus acara Ardesco ini serta GFSR yang kedua di 2024 karena sahabat tangguh akan melihat produk-produk bencanaan yang menarik. Itu sangat banyak sekali. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Salam tangguh dan sampai jumpa.